Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Majidah Azhara dengan NIM A2102400013. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permintaan dan penawaran sebagai dasar keseimbangan pasar. Kalian pernah mikir gak sih kenapa harga cabai bisa naik banget? Atau pernah gak sih kalian mikir kenapa harga kopi di kafe itu mahal banget? Nah, semua itu sebenarnya kita udah paham konsep dasar permintaan dan penawaran. Untuk selanjutnya, ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran keseimbangan harga. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang ketiga ada menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang dalam kurva permintaan dan penawaran. Lalu yang terakhir ada menganalisis keseimbangan harga atau equilibrium melalui perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama ini ada definisi permintaan. Permintaan biasanya terjadi dalam jual beli ataupun berada di dalam pasar. Secara umum, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli jumlah produk pada tingkatan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Demand atau yang dapat disebut dengan permintaan merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel yang memiliki sifat untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi. Jumlah permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera konsumen atau masyarakat, dan yang terakhir ada tingkat pendapatan. Nah, di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya, bila harga suatu barang itu menurun, maka jumlah permintaan barang tersebut meningkat. Hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah berbanding terbalik atau negatif, maka gambar kurva akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk kurva permintaan itu sendiri, kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diinginkan dan dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan itu sama. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk keterangan pada kurvanya itu ada sumbu X, kuantitas atau quantity, lalu ada sumbu Y, harga atau price. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh soal permintaan, di mana ada titik A, harga cabai per kilonya 40.000 dengan jumlah yang diminta adalah 10 kg. Titik B, harga cabai per kilonya 35.000 dengan jumlah yang diminta adalah 20 kg. Titik C, harga cabai per kilonya adalah 30.000 dengan jumlah yang diminta sebanyak 30 kg. Titik D, harga cabai per kilonya 25.000 dengan jumlah yang diminta sebanyak 40 kg. Dan yang terakhir ada titik E, harga cabai per kilonya 20.000 dengan jumlah yang diminta sebanyak 50 kg. Untuk menggambarkan kurva permintaan cabai, yang pertama kita membuat judulnya, yaitu judulnya adalah kurva permintaan cabai per kilogram. Kemudian kita membuat garis P atau garis vertikal sumbu Y. P itu untuk harga atau price. Kemudian kita membuat garis horizontal atau sumbu X atau sumbu Q. Q itu kuantitas atau quantity. Untuk sumbu P ini itu untuk harga cabai per kilo, sedangkan sumbu Q atau kuantitas ini untuk jumlah yang diminta dalam kilogram. Nah, titik A ini
Harga cabai per kilonya 40.000, sedangkan jumlah yang diminta ada 10 kg. Ditarik garis, ini merupakan titik A. Begitu terus sampai titik terakhir yaitu titik E, di mana harga cabai per kilo sebanyak 20.000, di mana harga cabai per kilonya 20.000 maksud saya, dan jumlah yang diminta sebanyak 50 kg. Ini merupakan titik E, titik terakhir. Nah, untuk arah kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah, jadi menurun. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, ini adalah definisi penawaran. Penawaran atau supply merupakan jumlah barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli pada tingkatan harga tertentu, periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Penawaran memiliki hubungan yang berkebalikan dengan permintaan, namun saat keduanya saling bertemu, bisa mencapai titik keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium. Faktor yang mempengaruhi. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain biaya produksi, adanya sumber daya yang tersedia, pajak dan subsidi, dan yang terakhir ada jumlah penjualan. Nah, hukum penawaran itu sendiri bunyinya seperti ini. Apabila harga suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut juga ikut naik, dan apabila harga barang itu turun, maka penawaran barang tersebut juga ikut turun, atau ceteris paribus. Dalam hukum penawaran, jumlah penawaran sejajar dengan tingkat harga, artinya sebagai berikut. Yang pertama adalah saat penawaran terhadap barang itu meningkat, harga barang yang ditawarkan akan semakin tinggi. Sebaliknya, saat penawaran terhadap barang itu menurun, harga yang ditawarkan semakin rendah atau semakin turun. Untuk kurva penawaran itu sendiri adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Kurva penawaran mempunyai kemiringan atau slope positif. Artinya garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas, kebalikan dengan kurva permintaan. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal penawaran, di mana ada titik A dengan harga cabai per kilo sebanyak 20.000, dengan jumlah yang ditawarkan adalah 10 kg. Titik B, harga cabai per kilo 25.000, dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 20 kg. Titik C, harga cabai per kilo 30.000, dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 30 kg. Titik D, harga cabai per kilo adalah 35.000, dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 40 kg. Dan yang terakhir ada titik E, harga cabai per kilo 40.000, dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 50 kg. Untuk membuat grafik kurva penawaran, yang pertama kita menuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah kurva penawaran cabai per kilo. Nah, selanjutnya kita membuat garis horizontal atau sumbu Q untuk kuantitas atau jumlah yang ditawarkan dalam kilogram. Ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian kita membuat garis P atau garis vertikal untuk garis harga cabai per kilo. Nah, ini ada titik A, di mana harga cabai per kilonya 20.000, dengan jumlah yang ditawarkan 10 kg. Titik B, harga cabai per kilonya 25.000, dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 20 kg. Sampai di titik E, di mana harga cabai per kilonya 40.000, dengan jumlah yang ditawarkan adalah 50 kg. Nah, kurva penawaran ini sendiri bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, dan jadi garisnya ini atau bergeraknya ini ke atas, berbanding terbalik dengan kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi keseimbangan pasar nih. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan terbentuknya suatu harga keseimbangan
Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar karena harga cenderung stabil. Dari kondisi ini terbentuk harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan di pasar. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, antara lain permintaan dan penawaran, harga barang, biaya produksi, dan yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Untuk hukum keseimbangan pasar itu sendiri menyatakan bahwa keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, untuk kurva keseimbangan pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply. Nah, titik potong antara D dan S disebut dengan titik E atau titik equilibrium. Nah, ini ada contoh kurvanya. Ini ada sumbu Q, lalu ada sumbu P. Di sini ada garis titik S atau supply penawaran, lalu ini ada D demand atau permintaan. Nah, ini PE itu adalah harga keseimbangan. Nah, QE itu adalah kuantitas keseimbangan. Ini dari QE dan PE ini dapat ditarik garis sehingga menemukan titik temu. Nah, yang di tengah-tengah ini perpotongan antara titik D dan S ini dapat disebut dengan titik E. Titik E ini adalah titik equilibrium. Selanjutnya ada contoh soal keseimbangan pasar. Pada contoh soal sebelumnya nih, kita sudah dapat melihat tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 30.000 dan kuantitas keseimbangannya adalah 30 kg cabai. Nah, dari tabel di sini juga dapat dilihat ya, yang berwarna merah ini merupakan titik equilibrium. Nah, untuk kurvanya seperti ini, dimana ada harga cabai per kilo 30.000 dengan jumlah cabai yang diminta sebanyak 30 kg. Nah, ini garis yang berwarna biru ini merupakan penawaran, garis yang berwarna oranye ini adalah permintaan, dan titik-titik yang berwarna hijau ini adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, biaya produksi, dan lainnya. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena melalui pasar, distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Nah, udah selesai nih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.